Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi video dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan, yaitu cara belajar AI. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 224611044 dari kelas D3. Ada 3 cara belajar AI pada umumnya, yaitu supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Yang pertama, supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran di mana model belajar dari data yang memiliki label. Label berfungsi sebagai kunci jawaban sehingga model dapat memahami pola antar input dan target. Dengan cara ini, model mampu membuat prediksi untuk data baru secara lebih akurat. Cara kerja supervised learning. Yang pertama, kumpulan data dikumpulkan dan diberi label. Yang kedua, model dilatih untuk mempelajari hubungan antar fitur dan label. Model melakukan prediksi untuk data baru. Yang keempat, hasil prediksi dibandingkan dengan label untuk menghitung error. Yang kelima, proses pelatihan diulang hingga model mencapai akurasi tinggi. Implementasi di dunia nyata. Yang pertama itu deteksi penyakit dari citra medis. Yang kedua, prediksi cuaca berdasarkan data sensor. Yang ketiga, pengenalan wajah pada smartphone. Yang keempat, filter spam pada email. Di sini ada contoh gambar supervised learning. Contohnya yaitu melabel data yaitu tomat, wortel, dan paprika. Lalu model lalu belajar dari data tersebut. Lalu tes data mengenali data, contohnya wortel, tomat, dan paprika. Setelah itu model menampilkan data baru yang sudah dipisahkan. Yang kedua, unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran di mana metode belajar dari data tanpa label. Model belajar pola, kemiripan, dan struktur alami dalam data, sehingga mampu mengelompokkan atau menemukan karakteristik tersembunyi tanpa bimbingan. Cara kerja unsupervised learning. Data tanpa label diberi ke model. Lalu kedua, model mencari kemiripan antar data. Yang ketiga, data dikelompokkan menjadi beberapa klaster. Dan yang terakhir, pola atau struktur alami muncul dari hasil pengelompokan. Implementasi di dunia nyata yaitu yang pertama, segmentasi pelanggan dan dalam bisnis. Yang kedua, deteksi anomali pada transaksi keuangan. Yang ketiga, pengelompokan berita berdasarkan topik. Dan yang terakhir, penyaranan konten atau rekomendasi film dan musik. Di sini ada contoh gambar university learning. Input raw atau data masih acakan sebagai sayur tanpa nama. Lalu algoritma sistem menganalisis kemiripan data dari warna, bentuk, dan ukuran. Setelah itu, output data akan dikelompokkan secara otomatis, misalnya terong sama terong. Ini ada bawang bombay dengan bawang bombay, paprika dan paprika. Yang ketiga, reinforcement learning.
Reinforcement learning adalah metode pembelajaran di mana agen belajar melalui pengalaman langsung dari lingkungan. Agen menerima reward ketika melakukan tindakan benar dan penalti saat salah, sehingga secara bertahap menemukan strategi terbaik melalui trial dan error. Cara kerja reinforcement learning. Yang pertama, agen melakukan tindakan dalam lingkungan. Yang kedua, lingkungan memberikan reward atau penalti. Yang ketiga, agen menampilkan strategi berdasarkan hasil. Dan yang terakhir, proses berulang hingga agen mencapai performa optimal. Implementasi di dunia nyata. Yang pertama, robot otomatis yang belajar navigasi. Yang kedua, game AI, yaitu Dotabot atau Chessbot. Yang ketiga, sistem rekomendasi dinamis. Yang keempat, kendaraan otonom dalam menunjukkan jalur aman. Di sini ada contoh gambar reinforcement learning. Yang pertama, agen mengambil keputusan atau robot atau sistem, yaitu sistem atau robot. Lalu environment di sini adalah tempat agen berinteraksi. Lalu di sini juga agen melakukan action dan agen akan melakukan perulangan proses ini sampai mencapai yang terbaik. Ada 3 metrik performa metode pembelajaran AI, yaitu supervised learning. Yang pertama, akurasi atau mengukur presentasi prediksi yang benar dari seluruh data. Yang kedua, presisi, mengukur ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Yang keempat, sensitivitas atau mengukur kemampuan model dalam menentukan seluruh data positif. Selanjutnya, unsupervised learning. Yang pertama itu Schultz score, yaitu menilai kualitas pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan dalam satu klaster dibanding dengan klaster lain. Yang kedua, device bounding index, yaitu mengukur rata-rata kemiripan antar klaster, di mana semakin kecil nilainya semakin baik. Selanjutnya, reinforcement learning. Yang pertama itu cumulative reward. Contohnya total reward yang diperoleh agen selama proses pembelajaran. Yang kedua, average reward, rata-rata reward yang diperoleh agen dalam periode tertentu. Sekian, terima kasih. Was